Hai guys, kembali lagi bersama saya Indra. Bagaimana kabar kalian? Apakah sehat? Saya doakan selalu sehat ya, serta dilancarkan segala urusan dan rezekinya, amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas film yang agak ngeri-ngeri sedap yang berjudul The Fresh Cut. Film ini merupakan sequel kedua dari film Vacancy. Dan seperti biasa, saya tak akan banyak berspoiler di awal. Jadi mari langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Dan saya ucapkan selamat menonton ya bun. Di awal film kita diperlihatkan sebuah pasangan pengantin baru yang sedang mencari tempat untuk berkentot ya bun. Mereka pun memberhentikan mobilnya di tepi jalan dan mereka ditegur oleh seorang polisi yang sedang berpatroli di daerah itu. Tak menyerah begitu saja, pasangan itu pun pergi ke sebuah motel untuk melanjutkan ritual mereka. Di sana si pria masuk ke ruangan resepsionis motel dan memesan satu kamar untuk mereka berdua. Di kamar motel itu, pengantin baru itu pun langsung bersiap tancap gas untuk melanjutkan ritual mereka. Ini adalah Gordon dan ini adalah Rez. Mereka adalah penjaga sekaligus resepsionis motel itu. Di sini mereka ternyata telah memasang kamera CCTV di semua kamar motel yang ada di sana. Jadi mereka dapat melihat semua kegiatan yang dilakukan oleh para tamu yang berkunjung ke motel itu. Dan tujuan mereka melakukan hal itu adalah ketika ada seorang pengunjung ke motel itu dan pengunjung itu melakukan kegiatan berkentot, Gordon dan Rez akan menjual video berkentot itu untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Sungguh cerdas ya bun mereka. Kemudian scene beralih ke kamar ketika pengantin baru itu sedang tumpang tindih dan tiba-tiba What's going on? lampu di kamar itu mati dengan sendirinya. Atas kejadian aneh itu, akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk pergi dari motel itu. Bersama dengan itu, ada sebuah mobil yang menuju motel itu dan mereka berniat untuk menginap di motel itu. Gordon pun menyambut pengunjungnya dengan sangat ramah karena ia sadar bahwa pengunjung itu bersama seorang wanita. Laki-laki ini bernama Smith. Ia adalah orang yang akan menginap di motel Gordon. Gordon memberikan kunci kamarnya kepada Smith. Kemudian Smith pun langsung bergegas menuju ke kamarnya. Sementara Gordon, ia terus mengawasi kamera CCTV yang ada di kamar Smith bersama Rich. Awalnya mereka tertawa ketika melihat Smith yang membawa sebuah plastik dan menaruhnya di atas ranjang. Akan tetapi setelah itu, mereka dibuat tak percaya karena ternyata di kamar itu, Smith tidaklah berkentot dengan wanita itu, melainkan Smith membunuh wanita itu dengan sangat brutal. Dan faktanya di sini, Smith sengaja menaruh plastik itu untuk membungkus mayat wanita itu agar darah dari wanita itu tidak bercucuran dan meninggalkan bekas di motel itu. Melihat kejadian itu, Gordon dan Rich pun pergi menuju kamar Smith dan menangkapnya. Kemudian Gordon menunjukkan video pembunuhan itu kepada temannya yang bernama Drift. Di sini Drift meminta Gordon untuk menunjukkan di mana Smith sekarang. Gordon pun mengganti videonya dan memperlihatkan Smith yang sedang mereka sekap. Kemudian mereka bertiga pun menuju ruangan Smith yang sedang disekap dan menginterogasinya. Awalnya Smith tak mengaku bahwa telah membunuh wanita itu. Akan tetapi Gordon berkata bahwa ia punya video Smith sedang melakukan pembunuhan itu. Di sini Drift memberikan saran kepada Gordon agar melaporkan Smith ke pihak polisi. Akan tetapi Gordon tak setuju atas hal itu karena jika melaporkan hal itu ke polisi, Gordon takut kalau rahasia motelnya akan terbongkar. Mendengar percakapan mereka, Smith pun berkata kalau video berkentot sekarang sudah tak laku, sedangkan video pembunuhan menurutnya itu adalah hal yang langka dan sangat berharga. Di sini Smith mengajak mereka untuk bekerjasama. Ia berkata bahwa ia bisa menjual 10.000 kopi dari video pembunuhan itu dengan sangat mudah. Mendengar ucapan Smith, mereka bertiga pun berdiskusi dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk sepakat bekerjasama dengan Smith untuk membuat video pembunuhan dan akan menjualnya. Nampaknya mereka beralih profesi ya bun, dari seorang mafia video berkentot dan sekarang mereka menjadi seorang psikopat.
Kemudian scene beralih ke sekelompok orang yang sedang melakukan perjalanan menggunakan sebuah mobil. Dia adalah Caleb, pacar dari Jessica, dan ini adalah Tanner, teman dari Caleb. Mereka merencanakan untuk mencari tempat penginapan untuk beristirahat sejenak setelah berjam-jam mereka melakukan perjalanan. Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah motel. Iya benar sekali bun, mereka akan menginap di motel milik si Gordon. Caleb dan Jessica pun turun dari mobilnya dan memesan satu kamar untuk mereka. Di sini Caleb berbohong kepada Gordon. Ia berkata kalau ia hanya berdua dengan Jessica. Caleb melakukan hal itu agar ia dapat harga lebih murah di motel itu. Di sini Gordon terlihat memencet sebuah tombol yang mana hal itu adalah kode untuk Smith dan Rich bahwa akan ada mangsa baru. Setelah itu, Gordon memberikan kunci kamarnya kepada Caleb dan berkata kalau ada sesuatu tinggal teriak saja ya. Caleb dan Jessica pun mengiyakan hal itu. Sesampainya di mobil, mereka tak melihat Tanner di sana. Akan tetapi di sini mereka tak menghiraukan hal itu dan malah menganggap hal itu sebagai keuntungan bagi mereka untuk bisa berduaan. Caleb dan Jessica pun bergegas pergi ke kamarnya. Di sana mereka pun bersun manja normalnya sepasang kekasih. Ya biasa ya bun, kalau film semacam ini mesti di awal dikasih yang senang-senang dulu dan enak-enak dulu gitu ya bun. Akan tetapi di sini Caleb ternyata memikirkan ucapan Gordon yang menyuruh mereka untuk berteriak jika terjadi sesuatu. Hal itu merupakan hal yang aneh bagi Caleb. Akan tetapi Jessica nampak tak memperdulikan hal itu. Ketika mereka hendak melakukan ritualnya, di jendela terlihat dua orang yang sedang mengawasi gerak-gerik mereka. Dan tiba-tiba What is that? Caleb pun berusaha mengecek ke jendela, akan tetapi tak ada apa-apa di sana. Lalu Caleb, wait! dan ternyata itu adalah Tanner yang berusaha masuk ke kamar mereka. Dasar ya bun, kalau emang dasarnya teman laknat tuh gini bikin kaget ya. Tanner berkata bahwa ia masuk ke kamar sebelah melalui sebuah jendela yang tak terkunci di kamar itu. Jessica yang kesal tak jadi melakukan ritualnya. Ia pun memutuskan untuk mandi di malam itu. Sementara itu di ruangan resepsionis, Gordon yang mengetahui kalau Caleb tak hanya berdua dengan Jessica, melainkan ia bertiga dengan temannya. Hal itu membuat Gordon menyuruh Rich untuk menghentikan rencananya di malam itu. Gordon berkata kepada Rich agar menyuruh Smith untuk membatalkan rencananya di malam itu. Rich pun menemui Smith dan menyuruhnya untuk tidak melakukan pembunuhan di malam itu karena tamu mereka adalah 3 orang, jadi hal itu akan sangat beresiko bagi mereka. Dan akhirnya mereka bertiga pun mengurungkan niat jahatnya di malam itu. Di kamar, Jessica terlihat telah selesai dengan mandinya. Melihat hal itu, Tanner pun di sini sedikit pengertian kepada Caleb karena ia memutuskan untuk tidur di kamar sebelah dan memberi kesempatan Caleb dan Jessica untuk melanjutkan ritual mereka. Di sana Tanner yang gabut, ia menghidupkan TV untuk menghibur dirinya. Akan tetapi TV itu nampak rusak dan belerang ya bun. Dan ketika TV itu sudah jelas, ia melihat Caleb yang sedang berkentot dengan Jessica. Di sini ia sadar kalau mereka sedang diawasi. Tanner pun bergegas menggedor-gedor pintu kamar Caleb dan berkata bahwa mereka sedang diawasi dengan menunjukkan TV yang ada di kamar sebelah. Hal itu membuat Caleb sangat marah kepada Gordon. Akan tetapi, inilah awal dari malapetaka yang akan menimpa mereka. Karena di resepsionis, Gordon, Rich, dan Smith telah mengetahui kalau mereka sudah mengetahui rahasia busuk di motel itu. Jadi, Gordon, Rich, dan Smith memutuskan untuk membunuh mereka semua agar bisnis mereka tidak terbongkar. Caleb, Jessica, dan Tanner pun memutuskan untuk pergi dari motel itu. Akan tetapi ketika mereka hendak menghidupkan mobil mereka, di sini mobil mereka tak mau menyala. Apes banget ya bun mereka. Lalu ada sebuah mobil yang menyorot mobil mereka dengan lampu yang sangat terang dan tiba-tiba mereka pun keluar dari mobilnya dan berlari ngacir masuk ke dalam kamar mereka kembali. Di sana mereka pun ketakutan dan bersembunyi di belakang kasur. Di sini mereka merencanakan untuk berusaha kabur dari motel itu lewat jendela belakang yang terbuka. Satu persatu dari mereka pun keluar dari jendela itu. Dimulai dari Tanner, kemudian Jessica, dan ketika giliran Caleb,
Tanner berusaha menyelamatkan Caleb, akan tetapi apalah daya, ia tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa pasrah melihat Caleb yang dibunuh oleh Smith. Mereka berdua pun berusaha kabur ngibrit dari tempat itu untuk menyelamatkan diri mereka. Sementara Gordon, ia menyuruh Smith dan Rich untuk mengejar mereka. Jessica dan Tanner terlihat telah sampai di hutan dan memutuskan untuk bersembunyi di balik pohon. Ketika waktu dirasa sudah aman, mereka pun kembali lagi melanjutkan lari maraton mereka. Akan tetapi di sini Tanner tertangkap oleh Smith. Tapi untungnya di sini Jessica berhasil memukul Smith dan menyelamatkan Tanner. Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah rumah salah satu warga yang ada di ujung jalan. Jessica dan Tanner pun berusaha meminta tolong kepada pemilik rumah itu. Dan untungnya ya bun, di sini pemilik rumah itu ternyata orang baik dan mengizinkan mereka masuk ke dalam rumahnya. Di sana mereka pun menceritakan bahwa mereka sedang dikejar-kejar oleh seorang pembunuh yang telah menghabisi teman mereka. Tak selang berapa lama, terdengar suara mobil yang datang. Mereka kira itu adalah mobil polisi. Akan tetapi ternyata itu adalah Gordon dan Smith. Di sini Gordon yang mengenal pemilik rumah itu. Ia berkata bahwa Jessica dan Tanner adalah maling yang telah mencuri di tempatnya. Anjing sih orang ya. Tapi di sini sang ibu dari pemilik rumah itu tak percaya begitu saja, karena ia melihat Smith yang membawa sebuah senjata. Ia menyuruh Gordon untuk membuktikan ucapannya dengan menelpon sang polisi. Dan setelah itu, melihat hal itu, Jessica dan Tanner pun berusaha kabur dari rumah itu. Tapi apesnya di sini Jessica tertangkap oleh Gordon. Akan tetapi di sini Tanner berhasil menyelamatkan Jessica. Mereka berdua pun masuk ke sebuah kamar dan berusaha mencari telepon untuk menelpon polisi. Akan tetapi tak ada telepon di kamar itu. Di sini Jessica melihat sebuah mobil yang ada di garasi. Mereka pun bergegas menuju ke mobil itu. Akan tetapi apesnya salah satu ban mobil itu tak terpasang. Anjing lah ya, halapan palsu mulu. Bentar ya bun, mau bakar rokok dulu. Oke lanjut. Melihat hal itu, Rich pun langsung menangkap mereka dan akhirnya Jessica dan Tanner pun dibawa kembali ke motel itu. Ketika Jessica tersadar dari pingsannya, ia sudah terikat di sebuah kursi dan sudah ada kamera yang siap untuk merekamnya. Ia juga melihat kaki Tanner yang telah dipotong oleh 3 psikopat itu. Di sini Jessica terlihat berhasil mematahkan kayu yang ada di kursi itu. Tak selang berapa lama, Smith pun datang dan akan membunuhnya. Akan tetapi ketika Smith hendak membunuh Jessica, di sini Jessica berhasil menancapkan kayu yang ia pegang ke wajah Smith. Mampus, mamam tuh ya. Jessica pun memanfaatkan hal itu untuk kabur dari ruangan itu. Mengetahui hal itu, Gordon dan Rich pun bergegas mencari Jessica. Di sini Jessica terlihat bersembunyi di bawah kolong ruangan bekas dirinya disekap. Di sana Jessica melihat mayat dari pacarnya yaitu Caleb. Ternyata tempat persembunyian Jessica adalah tempat pembuangan mayat dari korban 3 psikopat itu ya bun. Di sana Jessica juga melihat Tanner yang sedang sekarat. Rich yang mendengar suara Tanner sekarat pun ia berusaha mengecek ke tempat itu dan mampus, mamam. Jessica bersembunyi di bawah mayat Caleb dan berhasil menancapkan kepala Rich ke sebuah paku yang ada di tempat itu. Kemudian Jessica mengambil senjata Rich dan pergi ke sebuah mobil untuk mengambil peluru dari senjata itu. Di sisi lain, Gordon terus berusaha mencari Jessica. Gordon terlihat mengecek di berbagai tempat akan tetapi tak membuahkan hasil. Ketika Gordon mengecek keberadaan Jessica di sebuah sungai yang ada di sana, dan tiba-tiba nice banget ya bun, headshot. Di sini Jessica berhasil menembak Gordon. Setelah itu Jessica kembali lagi pergi dari tempat itu dan mencari tempat persembunyian lain. Sementara Smith yang mendengar suara tembakan itu, ia menuju sungai itu dan ia hanya melihat Gordon yang sudah mengambang di sungai itu. Di sini Smith melihat jejak sebuah kaki yang mengarah ke sebuah tempat. Ia pun mengikuti jejak kaki itu. Dan benar saja, atas hal itu akhirnya Smith berhasil menemukan Jessica. Di sini Smith pun langsung menyerang Jessica dengan sangat brutal. Akan tetapi di sini Jessica berhasil memukul Smith menggunakan sebuah botol bensin yang ada di tempat itu. Kemudian Jessica mengambil sebuah korek dan membakar Smith saat itu juga. Dan akhirnya Jessica pun bisa kabur dari tempat itu.
Di keesokan harinya, Jessica terlihat telah sampai di sebuah jalan raya dan ia mendapat tumpangan dari seseorang yang mengantarkannya ke kantor polisi. Dan akhirnya, motor milik Gordon pun digerebek dan ditutup oleh pihak kepolisian karena telah terbukti melakukan kejahatan. Sedangkan di tempat lain, ternyata Smith masih hidup dan ia terlihat akan melanjutkan pekerjaannya sebagai seorang psikopat. Emang ya bun, benar kata Bang Sakahayang, psikopat mah kuat. Anjay. Dan film pun selesai. Nah, itulah seluruh alur cerita dari film The Fresh Cut. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Like jika kalian suka dengan video ini, silahkan dislike jika kalian tidak suka, dan subscribe jika belum ya bun. Oke, saya Indra undur pamit dan sampai jumpa di next video guys, bye bye.